Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika segala ilmu yang kau cari selama ini, segala doa yang kau panjatkan, segala rasa yang kau kejar, ternyata hanyalah jalan agar hatimu mengenal satu hal, cinta ilahi. Bukan cinta yang membakar sesaat, tapi cinta yang menenangkan, yang menyatukan, yang membuat segala duka terasa indah. Kita sering mencari Tuhan di langit, padahal Dia bersemayam di hati. Dan ketika hati itu terbuka, engkau akan tahu bahwa ilmu batin bukan tentang memahami, tapi tentang menjadi. Inilah rahasia tertinggi. Ilmu batin adalah cinta yang menyatu. Bab 1. Awal segala ilmu. Ketika hati mulai bertanya. Kadang dalam hidup kita sampai pada titik di mana semua hiruk pikuk dunia terasa hampa. Kita telah banyak belajar, banyak mendengar, bahkan banyak berbicara tentang Tuhan. Namun di suatu senja yang sunyi, hati tiba-tiba bertanya lirih, apakah aku sungguh mengenalmu ya Allah? Pertanyaan itu tidak datang dari pikiran, tapi dari kedalaman jiwa yang mulai sadar bahwa ilmu yang sejati bukanlah yang dihafal oleh otak, melainkan yang disingkapkan oleh hati. Disitulah perjalanan menuju ilmu batin dimulai, bukan dari kata, tapi dari rindu. Ilmu batin adalah ketika seseorang berhenti mencari Tuhan di luar dirinya dan mulai menyadari bahwa yang ia cari sesungguhnya sedang berdiam di dalam dirinya. Ia menutup mata, menenangkan pikirannya, lalu mendengarkan denyut jantungnya yang berbisik, "Aku di sini." Di sanalah rahasia terbesar itu disimpan, bahwa Allah tak pernah jauh. Ia lebih dekat dari napas yang keluar, lebih lembut dari udara yang menyentuh kulit. Tapi untuk merasakannya, hati harus disucikan, sebab cinta ilahi hanya bisa menetap di tempat yang sunyi dari kesombongan. Banyak yang mengira ilmu batin itu rumit, penuh rahasia dan ritual yang tinggi. Padahal hakikatnya sederhana. Ia adalah perjalanan pulang dari banyaknya urusan menuju satu kesadaran. Hanya Allah yang nyata, tidak perlu terburu-buru. Jalan ini tidak membutuhkan kecepatan tapi kejujuran, tidak menuntut banyak bicara, tapi keberanian untuk diam dan mendengarkan suara lembut yang selalu memanggil kita kembali kepadanya. Ketika hati mulai lembut, perlahan dunia tak lagi sama. Setiap daun yang gugur, setiap angin yang berhembus, setiap kejadian kecil, semuanya berbicara dalam bahasa yang halus, bahasa cinta. Maka seseorang yang belajar ilmu batin akan mulai melihat tanda-tanda Allah di mana-mana, bukan karena ia tahu lebih banyak, tapi karena hatinya sudah belajar melihat dengan rasa, bukan mata. Dan dari sanalah segalanya bermula, dari keheningan yang tulus, dari kesadaran yang jujur, dari kerendahan hati untuk berkata, "Ya Allah, aku tak tahu apa-apa, tapi aku ingin mengenalmu." Saat itu tak perlu kata panjang, tak perlu dalil yang rumit. Cukup satu detik rasa yang benar-benar hadir, dan engkau akan tahu bahwa ilmu batin sejati adalah cinta yang telah menyingkap tabir antara engkau dan Dia. Bab 2. Jalan sunyi para pencinta. Ada jalan yang tak banyak orang tempuh, jalan yang sunyi tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, bahkan sering disalahpahami. Di jalan itu, para pencinta Tuhan berjalan perlahan, dengan langkah hati yang lembut, menapaki keheningan seperti seorang musafir yang hanya membawa satu bekal, kerinduan. Mereka tidak berjalan untuk mencari kemuliaan, tapi untuk pulang. Mereka tidak mencari jawaban di luar, karena mereka tahu yang mereka cari sedang menunggu di dalam diri, dalam ruang paling rahasia yang disebut hati. Jalan ini bukan untuk mereka yang ingin cepat sampai, sebab di sini tidak ada peta dan tidak ada tujuan selain Allah itu sendiri. Setiap langkah adalah ujian, setiap kesunyian adalah guru. Kadang cinta menuntun mereka ke tempat yang gelap, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menghapus bayangan agar yang tampak hanyalah cahaya. Dalam sepi itu, mereka belajar mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Bukan nama, bukan status, bukan gelar, tapi ruh yang dicipta hanya untuk mencinta. Para pencinta di jalan ini tidak banyak bicara tentang Tuhan. Mereka membiarkan hidupnya sendiri menjadi zikir yang hidup. Saat mereka diam, mereka berzikir. Saat mereka menatap, mereka melihat dengan kasih. Mereka tak berbicara tentang cinta, tapi menjadi cinta itu sendiri. Sebab cinta kepada Allah bukanlah kata yang diucapkan, melainkan keadaan yang dirasakan.
Keadaan di mana semua yang lain perlahan menghilang dan yang tersisa hanyalah kehadirannya. Namun jalan ini sepi. Kadang terasa seperti tak berujung. Ada masa di mana air mata menjadi sahabat dan kesunyian menjadi rumah. Tapi justru disitulah keindahannya. Karena dalam sepi yang panjang itu, seseorang mulai mengenal Tuhannya secara pribadi, tanpa perantara, tanpa pengakuan, tanpa keramaian. Ia mulai mengerti bahwa cinta sejati tidak butuh disaksikan, cukup dirasakan antara hamba dan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, para pencinta sejati akan tiba pada satu kesadaran yang indah, bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Setiap langkah mereka adalah langkah Allah. Setiap detak jantung mereka adalah panggilan dari Yang Maha Cinta. Jalan sunyi itu ternyata bukanlah jarak menuju Allah, tapi cermin yang menyingkap bahwa sejak awal mereka sudah bersamanya selalu dan selamanya. Bab 3. Ketika rasa menjadi guru. Dalam perjalanan menuju Allah, tiba saatnya seseorang menyadari bahwa segala ilmu yang ia kumpulkan, semua kata yang ia dengar, semua penjelasan yang ia pahami, belum mampu menenangkan hatinya. Ia mulai mengerti bahwa bukan kata yang membawanya kepada Allah, melainkan rasa. Di titik itu, ia berhenti mengejar banyak pengetahuan dan mulai belajar untuk merasakan. Ia menutup matanya dan membiarkan jiwanya berbicara. Di sana, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Kehadiran yang lembut, halus dan nyata. Itulah saat ketika rasa menjadi guru. Rasa tidak pernah berbohong. Ketika hati bersih, rasa akan memandu seperti cahaya yang menunjukkan arah dalam gelap. Ia tidak memerintah dengan suara keras, melainkan dengan bisikan lembut di dalam dada. Kadang ia hanya hadir sebagai kedamaian, kadang sebagai tangisan, kadang sebagai keheningan yang begitu dalam, hingga membuat kita tak mampu berkata apa-apa. Rasa adalah bahasa Allah yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sudah tenang. Maka siapapun yang ingin mengenal Allah dengan benar, harus belajar mendengar suara halus itu. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang hening. Bila akal mengajarkan bagaimana memahami, maka rasa mengajarkan bagaimana menyatu. Akal memisahkan, rasa menyatukan. Akal menilai, rasa menerima. Akal berdebat, rasa tunduk. Dalam rasa tidak ada lagi aku dan engkau, hanya ada satu kesadaran, bahwa yang merasa dan yang dirasakan berasal dari sumber yang sama. Saat itulah seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Segala yang terjadi, baik atau buruk, manis atau pahit, semuanya hanyalah cara Allah berbicara dalam berbagai rupa. Dan ketika rasa menjadi guru, hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan. Sebab di balik setiap kejadian, seseorang akan menemukan pesan cinta. Ia melihat kasih Allah dalam sakitnya, rahmat dalam kehilangan, bahkan kebijaksanaan dalam air mata. Ia belajar untuk tidak menolak apapun yang datang, karena setiap yang datang adalah bagian dari pelajaran ilahi. Setiap detik menjadi kesempatan untuk mengenal. Dia lebih dalam, bukan lewat bacaan, tapi lewat pengalaman jiwa. Akhirnya, seorang yang telah diajar oleh rasa tidak lagi membutuhkan banyak bukti untuk percaya. Ia hidup dalam keyakinan yang halus, dalam ketenangan yang tidak tergoyahkan. Setiap hembusan napas menjadi zikir, setiap diam menjadi doa. Ia tahu bahwa Allah selalu ada, bukan di luar, tapi di dalam kesadaran yang paling lembut. Dan disitulah ilmu batin mencapai puncaknya, bukan dengan banyak tahu, tapi dengan rasa yang sepenuhnya menyatu dengan cintanya. Bab 4. Cinta yang tidak meminta balasan. Ada cinta yang tumbuh dari keinginan, dan ada cinta yang lahir dari kesadaran. Cinta pertama datang karena berharap, karena ingin memiliki, karena ingin dibalas. Tapi cinta yang kedua, cinta yang sejati, datang dari hati yang sudah mengenal Allah. Ia tidak menuntut, tidak meminta, dan tidak pernah berhenti, bahkan ketika tidak ada yang membalas. Cinta seperti ini adalah rahasia tertinggi dari ilmu batin. Cinta yang mencairkan diri hingga tak tersisa siapapun di dalamnya, selain Allah yang mencintai dirinya sendiri melalui wujud kita yang fana. Ketika cinta sejati telah tumbuh, seseorang tak lagi beribadah karena takut neraka atau berharap surga. Ia beribadah karena ia mencintainya. Ia tunduk karena ia rindu.
Ia sujud karena tak sanggup berdiri di hadapan keagungannya. Di dalam setiap doa, setiap helaan napas, ia merasakan getar halus yang berkata, "Aku milikmu, ya Allah, dan engkau milikku." Inilah keadaan ketika cinta menjadi ibadah, dan ibadah menjadi cinta. Tidak ada lagi batas antara keduanya. Cinta yang tidak meminta balasan tidak pernah lemah. Justru disitulah kekuatannya. Ia mampu bertahan dalam ujian, tetap lembut dalam luka, dan tetap bersyukur dalam kehilangan. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi tanpa batas. Ia tahu bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan jika Allah mengambil, berarti ia sedang mengajarkan tentang keikhlasan. Bukan mencabut kebahagiaan, tapi memurnikan maknanya. Cinta semacam ini tidak menghapus penderitaan, tapi mengubahnya menjadi pengertian. Ia mengubah air mata menjadi doa, kesepian menjadi zikir, dan luka menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dekat. Sebab dalam setiap rasa sakit, selalu ada peluang untuk menemukan kasih sayangnya yang tersembunyi. Orang yang benar-benar mencinta tidak bertanya, "Kenapa?" tapi berkata lembut, "Jika ini darimu, ya Allah, maka aku menerimanya dengan cinta." Dan pada akhirnya, cinta seperti inilah yang menjadi puncak dari segala ilmu. Sebab semua pengetahuan akan berakhir pada kata, tapi cinta akan berakhir pada penyerahan total. Itulah hakikat ilmu batin. Ketika hati mencinta bukan karena ingin sesuatu dari Allah, tapi karena sadar bahwa tiada lagi yang ada selain Dia. Di titik itu, cinta bukan lagi perasaan, tapi wujud. Wujud dari diri yang telah luluh, menjadi satu dengan cinta yang abadi. Bab 5, ketika diri mulai luruh. Ada masa di mana seorang pencari Tuhan merasa lelah dengan dirinya sendiri. Ia telah belajar banyak, beramal banyak, berdoa tanpa henti, tapi di dalam hatinya masih ada sesuatu yang menghalangi. Sesuatu yang halus, nyaris tak terlihat, tapi terasa menutup jalan antara dirinya dan Allah. Itulah aku. Diri kecil yang ingin dikenal, ingin dihargai, ingin diakui sebagai hamba yang baik. Disinilah ilmu batin mengajarkan pelajaran paling berat namun paling indah, meluruhkan diri. Bukan karena diri ini buruk, tapi karena selama masih ada aku, maka tak mungkin ada dia. Meluruhnya diri bukan berarti hilang dari kehidupan, bukan pula menyerah dalam putus asa. Justru sebaliknya, ia adalah kebangkitan yang paling murni saat seseorang mulai melihat segala sesuatu bukan sebagai miliknya, tapi milik Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku berbuat," melainkan Allah lah yang berbuat melalui diriku. Ia tidak lagi merasa berhak atas hasil, karena ia tahu, yang ada hanyalah kehendaknya yang bekerja dengan sempurna. Di titik ini, keikhlasan bukan lagi teori, tapi keadaan alami dari jiwa yang sudah mengenal Tuhannya. Namun jalan menuju keluruhan tidak mudah. Ego akan berontak karena ia telah terbiasa menjadi pusat segalanya. Kadang Allah mengajarkan pelajaran ini dengan kehilangan, dengan ujian, dengan runtuhnya segala yang dulu membuat kita bangga. Saat itu hati terasa remuk, tapi justru disitulah rahmat tersembunyi. Sebab ketika semua yang bisa diandalkan runtuh, barulah seseorang benar-benar bergantung hanya kepadanya. Dan dari reruntuhan itu, tumbuhlah kesadaran baru, bahwa sesungguhnya tiada daya, tiada kekuatan, tiada kepemilikan, kecuali milik Allah semata. Ketika diri mulai luruh, kehidupan menjadi ringan. Tak ada lagi beban untuk membuktikan apapun. Tak ada lagi haus akan pujian. Tak ada lagi rasa takut kehilangan. Ia hidup dalam arus kehendak Allah, seperti daun yang pasrah kepada angin, tapi tetap indah menari dalam arah yang telah ditentukan. Setiap napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi pengabdian yang tulus. Bukan karena ingin sesuatu, tapi karena tak sanggup tidak mencinta. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keindahan yang sunyi. Tidak ada aku yang ingin dikenal, hanya Allah yang tampak di balik segala yang ada. Ia tidak lagi berbicara tentang fana, karena ia telah menjadi fana. Ia tidak lagi mencari kedamaian, karena ia adalah kedamaian itu sendiri. Inilah rahasia dari ilmu batin. Ketika hamba lenyap dalam kehendaknya, dan yang hidup hanyalah Allah, di dalam, di luar, dan di seluruh wujudnya. Bab 6. Rahasia di balik zikir.
Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah dengan lisan. Ia adalah panggilan lembut dari jiwa kepada Sang Penciptanya. Ketika hati berzikir, seluruh keberadaan ikut bergetar. Bahkan ketika lisan diam, hati tetap melafazkan Allah, Allah dalam diam yang hidup. Zikir sejati bukan tentang berapa kali ia diucapkan, tapi seberapa dalam ia dirasakan. Karena sesungguhnya bukan kita yang mengingat Allah, melainkan Allah yang mengizinkan kita untuk mengingatnya. Setiap lafaz yang keluar adalah sapaan cinta dari Yang Maha Dekat kepada jiwa yang ia rindu untuk ditemui. Zikir adalah jembatan antara dunia dan langit. Ia mengangkat hati dari kebisingan dunia menuju keheningan yang suci. Ketika seseorang benar-benar larut dalam zikir, waktu seolah berhenti. Ia tidak lagi sadar pada dirinya, hanya pada nama yang ia sebut. Napasnya menjadi zikir, denyut nadinya menjadi zikir, bahkan diamnya pun zikir. Ia hidup dalam getaran satu kata, Allah. Tidak ada lagi jarak antara yang menyebut dan yang disebut, karena keduanya telah menyatu dalam kesadaran yang sama, kesadaran akan kehadirannya. Namun sebelum sampai ke sana, zikir harus melewati lapisan-lapisan hati. Dari lisan yang mengulang, menuju pikiran yang mengingat, hingga akhirnya ke hati yang merasakan. Di tahap pertama, zikir adalah latihan. Di tahap kedua, zikir menjadi kebutuhan. Dan di tahap terakhir, zikir menjadi keadaan alami. Engkau tidak lagi memilih untuk berzikir, engkau adalah zikir itu sendiri. Hidupmu menjadi pengingat bagi siapapun yang melihatmu, karena cahaya kehadiran Allah terpancar dari ketenanganmu. Zikir yang sejati akan meluruhkan keakuan. Ia membuat seseorang menangis tanpa sebab, tersenyum tanpa alasan, karena ia merasakan kasih Allah menembus seluruh lapisan jiwanya. Dalam getaran zikir, semua beban terasa ringan. Yang dulu tampak berat menjadi lembut, karena hati telah mengenal asal-muasal kekuatannya. Setiap ucapan La ilaha illallah bukan hanya penegasan tauhid, tapi juga pernyataan cinta. Tiada yang layak dicintai, disembah dan dirindui, kecuali Engkau ya Allah. Dan ketika zikir telah menjadi bagian dari napas, maka kehidupan pun berubah. Dunia tak lagi tampak menakutkan, karena hati telah bersama Zat yang tak pernah berpisah. Inilah rahasia zikir yang sejati, bukan sekadar ibadah, tapi pertemuan tanpa bentuk, tanpa suara, antara ruh dan Rabb-Nya. Saat itu, seseorang tak lagi menyebut nama Allah dari kejauhan. Ia menyebut karena Allah lah yang sedang berbicara melalui dirinya. Dalam keheningan yang paling lembut, hanya tersisa satu suara. Dia yang tidak pernah pergi, bahkan sedetik pun. Bab 7, mata yang melihat dengan cahaya. Ketika ilmu batin telah mulai menembus dinding hati, maka pandangan seseorang pun berubah. Ia tidak lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Matanya tidak hanya menangkap bentuk, tapi membaca makna. Ia memandang langit dan melihat keagungan. Ia menatap manusia dan melihat kasih sayang Allah yang sedang bergerak dalam rupa yang berbeda-beda. Ia memandang cobaan dan melihat rahmat yang tersembunyi di baliknya. Inilah mata yang tidak lagi melihat dengan penglihatan biasa, tetapi dengan cahaya yang Allah nyalakan di dalam hati. Cahaya yang tidak bisa diperoleh dari belajar, tapi hanya lahir dari hati yang telah disentuh oleh cinta ilahi. Melihat dengan cahaya berarti menyaksikan bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber, Allah. Tidak ada kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Setiap peristiwa adalah ayat, setiap orang adalah pesan, setiap kejadian adalah cara Allah memperkenalkan dirinya. Orang yang melihat dengan cahaya tidak lagi tergoda oleh bentuk luar, sebab ia tahu bahwa di balik setiap bentuk ada kehadirannya yang menyelimuti segalanya. Hatinya tenang, karena ia tidak lagi melihat dunia sebagai ancaman, tapi sebagai jembatan menuju Allah. Ketika cahaya itu hadir, tidak ada lagi ruang untuk benci. Ia melihat kejahatan bukan untuk membenci pelakunya, tapi untuk memahami betapa besar rahmat Allah yang masih memberi waktu untuk bertobat. Ia melihat kesalahan orang lain bukan sebagai celaan, tapi sebagai cermin untuk menyadari kelemahan dirinya sendiri. Pandangan seperti ini melahirkan kasih, bukan amarah. Karena ketika mata sudah diterangi oleh cahaya ilahi, maka yang tampak dimanapun hanyalah Allah, bahkan dalam kegelapan. Mereka yang matanya telah terbuka oleh cahaya batin,
menjadi lembut dalam tutur, tenang dalam langkah, dan damai dalam kehadiran. Orang-orang di sekitarnya merasakan keteduhan yang tidak bisa dijelaskan. Sebab yang mereka lihat bukan lagi pribadi manusia biasa, melainkan pantulan dari nur ilahi yang memancar diam-diam melalui sikap, senyum, dan diamnya. Ia tidak berusaha tampak suci, tapi kesuciannya terasa oleh siapapun yang menatapnya. Dan pada akhirnya, mata yang melihat dengan cahaya tidak lagi menilai dengan benar atau salah, indah atau buruk. Ia hanya menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah Allah dalam rupa yang berbeda. Maka tidak ada lagi jarak antara pandangan dan yang dipandang. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran, bahwa dunia ini hanyalah cermin bagi Allah untuk memperlihatkan keindahannya. Dan siapapun yang telah melihat dengan cahaya, tak akan pernah kembali melihat dengan cara yang lama, karena ia telah mengenal bahwa setiap pandangan sejatinya adalah pandangan Allah melalui dirinya. Bab 8. Ilmu yang menyatu dengan amal. Ilmu yang tidak menjelma menjadi amal adalah seperti cahaya yang tidak menyinari. Ia mungkin indah diucapkan, tetapi tidak menghangatkan jiwa. Dalam jalan batin, ilmu sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang diketahui, tapi seberapa dalam ia dihidupi. Orang yang telah mengenal Allah lewat hatinya tidak sibuk berbicara tentang kebenaran. Ia menjadi kebenaran itu dalam sikap, tutur, dan perbuatannya. Ia tidak menasihati orang lain untuk ikhlas. Ia hanya hidup dengan penuh keikhlasan, dan dari dirinya mengalir ketenangan yang membuat orang lain ikut tenang. Ilmu batin mengajarkan bahwa amal bukanlah beban, melainkan wujud cinta. Seseorang yang telah mengenal Allah tidak beramal karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Ia tidak menghitung pahala, tidak takut akan dosa, karena hatinya telah hidup dalam kesadaran bahwa setiap amal adalah cara Allah bekerja melalui dirinya. Ia menjadi alat bukan pemilik, maka amalnya lembut, tulus, dan tidak menuntut hasil apapun. Ia tahu, yang terpenting bukan besar kecilnya amal, tapi seberapa besar cinta yang mengiringinya. Ketika ilmu dan amal telah menyatu, kehidupan menjadi ibadah yang utuh. Tidak ada lagi batas antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan pekerjaan, antara masjid dan rumah. Semua menjadi satu, medan cinta tempat Allah diingat dalam setiap helaan napas. Ia berdagang dengan jujur karena itu ibadah. Ia menolong sesama karena itu zikir. Ia tersenyum karena itu syukur. Ia tidur pun dalam keadaan mengingat Allah. Hidupnya menjadi zikir yang bergerak, amal yang bernyawa. Namun untuk sampai ke keadaan ini, seseorang harus menempuh perjalanan panjang. Membersihkan niat, menundukkan ego, dan meneguhkan rasa syukur. Ia harus belajar menerima bahwa setiap amal kecil pun berarti jika dilakukan dengan hati yang hadir. Kadang ia jatuh, kadang gagal, tapi setiap kali itu terjadi, ia tidak menyesal, ia kembali. Karena dalam ilmu batin, kegagalan bukanlah akhir, melainkan panggilan lembut untuk lebih jujur kepada Allah. Dan pada akhirnya, ilmu yang menyatu dengan amal akan melahirkan keindahan yang alami. Ia tidak dibuat-buat, tidak dipamerkan, tidak dibicarakan. Seperti bunga yang mekar tanpa suara, amal seorang arifin tumbuh dari cinta tanpa pamrih. Setiap geraknya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi doa. Ia hidup dalam kesadaran yang utuh, bahwa ilmu sejati bukan yang disimpan di kepala, tapi yang mengalir dalam tindakan dan bermuara pada cinta kepada Allah semata. Bab 9. Rahasia di balik ujian dan kesabaran. Tidak ada jalan menuju Allah yang tidak dipenuhi ujian, sebab ujian adalah cara Allah menghapus lapisan-lapisan diri yang menutupi cahaya batin. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyucikan. Saat hidup terasa berat, saat doa terasa sunyi, saat semua yang dicinta satu persatu pergi, disitulah kasih Allah sedang bekerja dalam bentuk yang tidak selalu dimengerti oleh akal. Orang yang mengenal jalan ini tidak lagi menolak ujian, karena ia tahu, di balik setiap luka ada sapaan lembut yang berkata, "Aku ingin engkau lebih dekat kepadaku." Kesabaran bukan berarti menahan diri tanpa keluh, tapi kemampuan untuk tetap melihat cinta Allah di tengah derita. Sabar bukan diam dalam keterpaksaan, melainkan tenang dalam kepercayaan. Orang yang sabar tahu bahwa waktunya Allah selalu lebih indah dari rencananya sendiri.
Ia menangis, tapi tangisnya adalah zikir. Ia sedih, tapi kesedihannya menjadi doa. Ia hancur, tapi kehancurannya adalah jalan menuju penyerahan. Karena dalam setiap ujian, Allah sedang membentuk hati agar mampu menampung cinta yang lebih besar. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, bukan karena Ia ingin menyakitkan, tapi karena Ia ingin menggantinya dengan dirinya. Ia ingin kita mencintainya lebih dari apapun. Maka, ujian terbesar dalam hidup bukanlah kehilangan dunia, melainkan kehilangan rasa percaya bahwa Allah bersama kita. Orang yang berilmu batin akan menjaga satu hal, hatinya tetap yakin bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin dan kasih Allah. Dari keyakinan itu, lahirlah ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Setiap kesulitan, sekecil apapun, adalah latihan untuk melatih jiwa agar tidak terikat pada dunia. Ujian membuat kita berhenti menggantungkan diri pada makhluk dan kembali menggantungkan diri hanya pada Khalik. Ia mematahkan sandaran-sandaran palsu yang selama ini kita percayai. Maka setiap kehilangan adalah undangan untuk kembali. Setiap sakit adalah panggilan untuk mendekat. Dan setiap tangisan adalah langkah menuju cinta yang lebih dalam. Dan pada akhirnya, ketika seseorang telah melewati ujian dengan sabar dan ikhlas, ia tidak lagi bertanya, mengapa, melainkan untuk apa. Ia mengerti bahwa setiap peristiwa adalah pelajaran yang ditulis oleh Allah dengan tinta rahmat. Ia melihat bahwa penderitaan bukan musuh, tapi pintu menuju kebijaksanaan. Ia mulai bersyukur bahkan dalam kesulitan, karena di balik setiap cobaan, ia menemukan satu hal yang tidak pernah berubah. Kasih Allah yang selalu setia menuntun hati, meski dalam gelap sekalipun. Bab 10. Menyatu dalam cinta ilahi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu titik. Kembali kepada Allah, bukan sekadar dalam kata, tapi dalam seluruh wujud diri. Semua ilmu, semua zikir, semua ujian dan kesadaran, hanyalah langkah menuju satu keadaan, menyatu dalam cinta ilahi. Ketika hati telah benar-benar mengenal Allah, ia tak lagi terikat oleh bentuk, oleh nama, atau bahkan oleh dirinya sendiri. Ia hidup dalam keheningan yang penuh, di mana tidak ada lagi aku yang mencinta, karena yang mencinta hanyalah Allah. Segala sesuatu di sekeliling menjadi cerminnya, dan setiap detik adalah napas cinta yang tidak pernah berhenti. Inilah puncak ilmu batin, ketika hati berhenti mencari, karena telah menemukan. Ia tidak lagi berdebat tentang kebenaran, tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun, karena hatinya telah menjadi saksi dari kehadiran Allah dalam setiap helaan napas. Ia hidup dengan sederhana, tapi di dalamnya mengalir samudra yang luas. Ia berbicara sedikit, tapi setiap katanya mengandung makna. Ia tidak menonjolkan diri, tapi kehadirannya membuat hati-hati yang gundah merasa tenteram. Inilah tanda orang yang telah larut dalam cinta ilahi. Ia menjadi rahmat bagi sekitar, sebagaimana Allah adalah Rahman dan Rahim bagi seluruh alam. Ketika seseorang telah mencapai kesatuan cinta ini, ia melihat kehidupan bukan lagi sebagai ujian, melainkan sebagai tarian ilahi. Ia tidak lagi melawan arus takdir, karena ia telah menjadi arus itu sendiri. Segala sesuatu yang datang diterima dengan syukur, segala yang pergi dilepas dengan ridha. Ia tidak lagi berusaha mengatur hidup, karena sadar bahwa hidupnya telah diatur oleh Yang Maha Mengatur. Dalam kesadaran itu, segala rasa takut lenyap dan yang tersisa hanyalah damai. Damai yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah yang bersemayam dalam hati. Namun kesatuan ini bukan berarti hilangnya manusia, melainkan terpancarnya kemanusiaan sejati. Orang yang menyatu dengan cinta ilahi tidak menjadi asing dari dunia. Justru ia menjadi lebih lembut, lebih kasih, lebih rendah hati. Ia mencintai sesama bukan karena perbedaan atau kesamaan, tapi karena melihat Allah di dalam mereka. Ia tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah menghakimi, karena ia tahu setiap jiwa adalah cermin dari Sang Cinta yang satu. Dan dengan kesadaran itu, ia berjalan di bumi dengan penuh rahmat dan keindahan. Akhirnya, di puncak perjalanan batin ini, semua kata menjadi sunyi, semua ilmu menjadi tunduk, dan yang tersisa hanyalah cinta yang menyala tanpa bentuk. Di sanalah hamba menjadi satu dengan Tuhannya, tanpa lenyap, tanpa berpisah,
seperti ombak yang kembali menjadi laut. Tidak ada lagi aku dan engkau, karena yang ada hanyalah Dia yang esa, yang mencintai dan dicintai, yang menjadi awal dan akhir dari setiap perjalanan. Inilah rahasia tertinggi. Ilmu batin bukan tentang mengetahui, tetapi tentang menjadi cinta itu sendiri. Dan pada akhirnya, semua pencarian akan berhenti di satu tempat, di hati yang telah mengenal Allah. Bila cinta itu sudah menyatu, tak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang berbisik lembut, tidak ada aku, yang ada hanyalah engkau.